Assalamualaikum Bu Neng. Apa kabar Ibu Neng hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bu, sesuai dengan rencana kita nih 2 hari yang lalu, kalau Ibu akan melaksanakan observasi ya pada hari ini. Nah sebelum kita melaksanakan observasi pada hari ini, kita lakukan dulu pra observasi ya Bu ya. Di sini saya ingin bertanya nih, yang pertama itu apa materi yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini? Materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang pelajaran macam-macam majas Bu, yaitu di bahasa Indonesia. Nah baik, berarti materi Ibu itu tentang majas ya Bu ya. Nah selanjutnya apa tujuan Ibu dalam pembelajaran ini? Tujuannya dalam pembelajaran ini peserta didik mampu memahami berbagai macam-macam majas di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi diharapkan peserta didik kita itu dapat memahami majas-majas yang ada di kehidupan sehari-hari, bisa menentukan ya Bu ya, ini termasuk jenis majas apa gitu kan. Ya baik. Nah sekarang Bu, selanjutnya nih area pengembangan yang mana nih yang Ibu yang harus saya observasi nanti nih? Aspek yang dikembangkan itu pemahaman tentang macam-macam majas tadi Bu. Oh gitu, berarti tentang majas tadi Ibu ya. Nah, bagaimana nih Ibu melakukan atau bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan aspek yang Ibu harapkan tadi ini? Yang saya kembangkan di dalam pembelajaran ini adalah tentang kerja kelompok supaya anak-anak lebih memahami apa itu majas. Mungkin dengan kerja kelompok anak-anak dapat mengetahui dari teman ke temannya itu saling bertukar pikiran. Baik, jadi dengan berdiskusi Bu ya, diskusi kelompok. Nah berarti fokus yang akan saya observasi atau saya pantau yaitu tentang diskusi kelompoknya ya Bu ya. Baik Ibu, percakapan kita pada pagi hari ini, nanti setelah istirahat pertama kita langsung observasi ya Bu ya. Terima kasih Ibu, sampai ketemu nanti, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perhatikan semua ya, apa yang akan dibacakan oleh Salsa. Dengarkan, menghadap tadi. Sampaikan. Contoh, anak-anak adalah tugas bangsa yang akan menjadi bagian tugas bangsa, yaitu generasi penerus bangsa. Personifikasi contoh, lahir berisi di tengah kehidupan udara bangsa, lahir diibaratkan seperti manusia yang akan berbisik. Iya, ini contoh majas yang ditulis oleh kelompok Salsa, itu kelompok 3. Jadi ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya boleh kepada kelompok Salsa. Siapa yang mau bertanya? Ya. Kenapa dikatakan lahir berbisik? Karena benda mati seolah-olah mempunyai nyawa seperti manusia. Nah, tadi itu termasuk majas personifikasi. Yang ditanyakan Nabila adalah tentang majas personifikasi. Mengapa Pak Sri itu bisa berbisik? Karena majas personifikasi menjelaskan tentang sebuah benda mati yang menyerupai manusia, ya seolah-olah punya nyawa ya seperti kita manusia. Ya, jadi masih banyak lagi perumpamaan lain yang sudah. Ya, ini sudah ada dari kelompok Salsa tadi. Terima kasih untuk kelompok Salsa, silakan dengan keluhannya. Dan terima kasih untuk Nabila yang sudah mau bertanya ya. Berarti sudah paham anak-anak ibu semua? Ya. Jadi tentang majas semua sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham semua? Sudah paham, alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran hari ini selesai, kita sudah selesai. Ditanya lagi sebelum ibu tutup. Apa perasaan kalian belajar pada hari ini? Bagaimana perasaan kalian belajar pada pagi ini? Yuk. Senang apa tidak? Alhamdulillah kalau senang. Jadi semuanya sudah mengerti dan senang juga mengajar seperti yang ibu sampaikan. Jadi terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasi semalam, bagaimana perasaan ibu saat melakukan observasi? Perasaan saya senang Bu, karena ini seperti apa? Ada supaya saya lebih ini lagi, supaya lebih semangat lagi anak-anak dalam belajar. Saya pun ikut senang ya, karena ada yang mendampingi. Nah, kalau boleh tahu nih, bisakah ibu ceritakan apa saja yang ibu kembangkan dalam proses observasi pada hari Kamis kemarin, Bu? Saya mengembangkan kelompok ya Bu, dan pelajarannya tentang bagian kelompok, tentang belajar berkelompok. Jadi dalam diskusi kelompok ya yang ibu utamakan ya. Nah, dalam diskusi kelompok tersebut adakah kendala-kendala yang ibu jumpai dalam proses observasi hari Kamis kemarin? Kendala tuh ada ya Bu, yaitu mengenai ini pengaturan kelompoknya tadi kurang kondusif ya, karena anak-anak Bu tahu sendiri anak-anak itu seperti apa kan, anak berbeda-beda, ada yang kesana kesini untuk menyatukan kelompok itu sangat susah dan sangat sulit sekali kan. Jadinya saya buat kelompok dengan cara diacak Bu, anak yang lebih menguasai dengan anak yang kurang menguasai. Jadi kita supaya tercipta kelompok yang lebih aman lagi Bu, nyaman lebih. Jadi proses pun menjadi nyaman ya Bu ya, Menyenangkan. tenang. Nah, dari kendala-kendala tersebut apa rencana ibu nih atau solusi untuk mengatasi kendala tersebut Ibu? Solusi untuk mengatasinya Bu ya paling saya minta inilah Bu ya, teman-teman yang masuk guru-guru yang lain seperti guru bidang studi yang untuk ini supaya anak-anak lebih terlatih lagi untuk bekerja kelompok, maksudnya tidak mandiri ya Bu, karena kan kita butuh juga di beberapa pembelajaran atau beberapa
ya, lebih terbiasa. Nah, dalam dalam proses atau dalam rencana tadi ini, siapa yang Ibu butuhkan dukungannya agar terlaksananya rencana-rencana Ibu ini dapat terlaksana dengan baik? Dukungannya mungkin saya minta dari teman-teman yang ini sesama guru, terutama teman-teman bidang studi yang lebih lagi untuk membiasakan anak-anak untuk berkelompok supaya lebih luas ya Bu, supaya lebih ini kelompoknya. Jadi dan tidak lupa juga dukungan dari kepala sekolah Bu. Jadi semua pihak yang ada di sekolah ya Bu ya, dapat kita berkolaborasi agar terjadinya proses pembelajaran ini lebih baik lagi. Terima kasih Ibu atas diskusi kita setelah observasi ini. Apa yang Ibu rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga proses pembelajaran kita untuk kedepannya pun lebih baik lagi, anak-anak senang dan menyenangkan dalam proses pembelajaran, dan kita pun sebagai guru dalam mengajar pun bersemangat ya Bu, kalau anak pun aktif, tenang, nyaman kita dalam kelas itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan umpan balik. Tadi saya telah mengamati proses diskusi coaching supervisi akademik. Secara keseluruhan saya lihat sudah baik, di mana Bu Lia telah menerapkan prinsip-prinsip daripada supervisi akademik. Yang pertama, membangun kemitraan, di mana di antara coach dan coach itu sudah berjalan sangat akrab, tidak ada perasaan canggung dan sebagainya. Kemudian juga telah terbangun konstruksi juga, artinya Bu Lia telah dapat menggali daripada kompetensi Ibu tadi dalam memberikan ide-idenya untuk tindak lanjut daripada kendala-kendala yang telah dihadapi tadi. Kemudian juga telah terencana, reflektif, jadi secara keseluruhan supervisi akademik tadi sudah berjalan sesuai dengan prinsip supervisi akademik. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas kembali yang telah Ibu berikan. Semoga saya bisa menerapkan lebih baik lagi untuk proses kedepannya, lebih istilahnya itu Bu, lebih mudah, ibaratnya tidak kaku, kedepannya lebih memahami lagi untuk proses-proses supervisi akademik ini. Terima kasih atas waktunya, masukannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.